Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, mari kita bahas tentang khamar ya. Khamar ini adalah zat yang sekarang ini agaknya mulai dianggap remeh gitu ya. Dianggap remeh tingkat dosanya, padahal khamar ini adalah termasuk zat yang dilarang. Khamar itu masuknya semua yang memabukkan ya, baik itu minuman keras ataupun narkoba ataupun ganja ya, yang merusak ke sistem saraf ya. Oke. Mari kita bahas di sudut pandang Islam maupun Kristen ya. Oke, di Islam derajat tertingginya ada pada Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran ada di surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Oke. Jadi jelas ya, kalau khamar itu di sini ditekankan harus dijauhi. Oke. Nih, berdasarkan sudut pandang Islam di Al-Quran. Sedangkan di hadis ada, kita bisa lihat di Tirmizi ya. Tirmizi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir. Ia berkata, aku mendengar Abu Ashim dari Syabib bin Bishr dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, bayangkan, melaknat 10 orang yang berkenan dengan khamr. Itu pertama, orang yang memerasnya ya, yang memeras minumannya, yang produksi lah, yang meminta diperaskan, yang minta, lalu peminum ya, yang mengkonsumsi, lalu pembawanya, transport ya, lalu yang dibawakan untuknya ya, berarti yang apa ya, request. Yang keenam, penuangnya, yang nuangnya kena laknat ya. Yang ketujuh, penjual. Wow. Lalu kedelapan, yang memakan hasilnya. Lalu kesembilan, pembelinya. Dan yang ke-10, dan yang minta dibelikan. Jadi hadis ini gharib dari hadis Anas, dan telah diriwayatkan hadis seperti ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dari sudut pandang Islam ya. Sedangkan dari sudut pandang Kristen atau di Alkitab ya, itu ada di Bilangan 6 ayat 3. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan ya. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Oke, jadi kita garis bawahi, jangan meminum harus menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan. Itu di Bilangan 6 ayat 3. Oke. Banyak juga nih di Alkitab ya. Ada di Hakim 13 ayat 4 ya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan,
dan jangan makan sesuatu yang haram. Udah jelas ya, anggur atau minuman yang memabukkan itu dilarang di Alkitab ya, di umat Kristiani pun. Ada juga di Hakim-Hakim 13 ayat 14. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi jelas ya, jadi baik dari sudut pandang Islam di Al-Quran dan hadis maupun sudut pandang Kristen di Alkitab, minuman yang memabukkan, apapun yang memabukkan itu terlarang ya, haram. Jadi banyak mudaratnya lah ya. Kita harus yakin ya, apapun yang dilarang oleh agama itu baik ya. Tak ada perintah agama tuh yang menjerumuskan, tak ada ya. Misalnya ya seperti yang pernah saya bilang ya, mencari jodoh pun misalnya ya Allah memerintahkan cari yang cantik gitu kan, atau ya, maksudnya yang baik-baik lah semuanya ya. Ini juga tadi makan pun makanan yang baik-baik nih. Tuh ya, begitulah guys, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.